Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya masih tetap sehat ya dan tetap di rumah aja. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi seni budaya yaitu tentang seni lukis. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Heningkan pikiran kalian, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Tentu kalian sudah siap kan untuk mendengar, menyimak video hari ini, video materi hari ini. Mari kita lihat ke video PowerPoint-nya. Oke, anak-anak, adapun materi hari ini sebagai berikut ya. Berkarya seni rupa. Nah, untuk menciptakan karya seni rupa, perlu adanya gagasan atau ide ekspresi pada seseorang yang terlibat dalam pembuatan karya seni. Ya, oke. Alur pembelajaran yaitu yang pertama mendefinisikan pengertian seni lukis, dan yang kedua tujuan berkarya seni lukis, yang ketiga aliran seni lukis, yang keempat memilih tema dalam berkarya seni lukis, yang kelima mengidentifikasi alat dan bahan seni lukis, dan yang terakhir menerapkan salah satu teknik berkarya seni lukis ya. Adapun definisi pengertian seni lukis yaitu pertama, seni lukis merupakan suatu bentuk seni visual pada bidang datar atau dua dimensi. Nah, seni lukis juga merupakan hasil pengolahan berbagai unsur seni seperti titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang yang tersusun dalam suatu harmoni. Tujuan berkarya seni lukis yaitu pertama ada tujuan religius namanya. Nah, jadi di sini seorang seniman yang memiliki tujuan religius menjadikan lukisan yang dibuatnya sebagai pengabdian yang ditujukan kepada Tuhan atau dewa-dewi. Misalkan nih, Ibu kasih contoh satu. Misalkan satu lukisan yang menyerupai bentuk Yesus, ataukah Dewa Ganesha, Dewa Siwa, seperti itu ya. Yang kedua yaitu tujuan magic atau magis. Lukisan yang memiliki tujuan religius yang dibuat untuk mendatangkan atau menggambarkan magic atau sihir. Oke, ini agak serem ya kedengarannya. Ibu kasih contoh, misalkan dulu ada mungkin penelusuran kayak dunia lain. Itu mungkin kalian pernah menontonnya. Itu kalau dia melihat suatu penampakan itu kan biasanya ada yang digambar seperti itu, ada berbentuk kuntilanak, genderuwo, apa segala macam. Itu termasuk lukisan yang bertujuan magic ya. Yang ketiga yaitu tujuan kritik sosial, atau objek lukisannya bisa diperumpamakan dari kritik yang disampaikan berupa bentuk-bentuk kritik bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, ataupun kepada pemegang kekuasaan setempat. Contoh misalkan seperti karikatur tersebut kan ada yang bersifat menyindir, menyinggung gitu ya. Bisa berupa lukisan yang di kanvas. Kan dulu kelas 8 kalian sudah sempat praktek membuat karikatur juga ya. Pasti kalian sudah mengerti. Yaitu yang keempat, tujuan ekspresi. Seorang pelukis yang melukis dengan tujuan ekspresi akan melukis untuk mengekspresikan perasaannya sendiri. Nah, contoh misalkan, jika kalian sedang senang, mungkin kalian menggambar sesuatu yang kalian berimajinasi membuat gimana sih menunjukkan kebahagiaan kalian gitu. Misalkan kalian sedang sedih, kalian menggambar, misalkan kalau wanita nih, menggambar seorang wanita yang sedang menangis, yang sedang bersedih, mungkin duduk di pojokan seperti itu ya. Sedangkan yang kelima itu tujuan komersial. Nah, di sini pasti sering kalian melihat yang lukisan yang bertujuan komersial di jalan-jalan biasanya ya. Seorang seniman yang memiliki tujuan komersil akan melukis dengan mengutamakan selera pembeli. Nah, misalkan kayak waktu ini itu banyak lukisan-lukisan ikan koi yang dijual di pinggir-pinggir jalan ya, seperti lukisan ikan koi, lukisan anggrek gitu, banyak ya dijual di pinggir-pinggir jalan biasanya ya.
Setelah itu yang keenam ada tujuan estetis. Nah, seorang seniman yang memiliki tujuan estetis akan melukis dengan semata-mata mengutamakan rasa keindahan saja sehingga lukisannya dapat dinikmati sebagai penghias dekorasi. Nah, Ibu kasih contohnya. Misalkan nih kalian sedang berpelesiran atau jalan-jalan. Contoh ke Jatiluwe di Tabanan. Kalian melihat tuh pemandangan padi, pemandangan sawah, kalian ingin melukisnya seperti itu, bisa itu yang termasuk melukis dengan tujuan estetis ya. Oke, lanjut. Adapun yang ketiga itu adalah aliran seni lukis. Nah, aliran seni lukis di sini yaitu ada dua. Yang pertama representatif dan yang kedua non representatif. Nah, di sini yang disebutkan representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif yaitu naturalisme, realisme, romantik atau romantis, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme. Oke. Untuk penjelasan lebih lengkapnya silakan kalian bisa baca pada buku paket kalian ya. Dan yang kedua itu ada aliran non-representatif. Adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur forma. Nih, maksudnya unsur formal yaitu gaya seni lukis dan presentatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Jadi biasanya dia tuh berbentuk garis, kotak, lebih ke terkesan abstrak tapi masih tersusun dalam kaidah-kaidah seni lukis ya. Oke, adapun tema seni lukis yaitu tema adalah gagasan, ide atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Nah, adapun di sini contohnya yang pertama manusia dengan dirinya sendiri. Contohnya seperti ini ya. Yang pertama sudah tersedia di foto. Yang kedua manusia dengan manusia lain. Misalkan ibu melukis seseorang wanita seperti yang ada di foto, itu artinya melukis bertemakan manusia dengan manusia lain. Nah, sedangkan yang ketiga manusia dengan alam sekitar. Nah, maksudnya tema melukis manusia dengan alam sekitar, misalkan kita ingin melukis pemandangan alam seperti itu, ingin melukis hewan-hewan, binatang ya. Yang keempat itu ada manusia dengan benda. Oke, contohnya seperti yang tersedia di gambar, mungkin ketutupan ya. Misalkan ingin melukis sebuah pot ataukah sebuah meja yang di atasnya berisi kumpulan-kumpulan buah seperti itu ya. Sedangkan yang kelima yaitu manusia dengan aktivitasnya. Contoh misalkan ada seseorang atau segerombolan nih, maksudnya segerombolan orang-orang di sawah itu yang sedang memanen padi, contoh seperti di gambar nomor 5 ya. Yang keenam yaitu manusia dengan alam kaya. Bisa kalian lihat contohnya di situ. Ada seseorang lelaki yang berkepala kucing gitu ya. Setelah itu kucing atau babi. Babi maksudnya ya. Setelah itu ada wanita yang berkepala babi juga. Ya intinya di luar nalar kita lah gitu. Masa seseorang berkepala babi seperti itu kan, itu berhayal ya. Oke, yang kelima alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Nah, pasti kalian sering sudah melukis menggambar sih. Setidaknya kalian tahu apa alat dan bahannya ya. Bisa kalian lihat di sini ya. Tidak perlu ibu jelaskan lagi. Kalian sudah mengetahui apa aja alat dan bahannya ya. Oke, next. Adapun teknik berkarya seni lukis yaitu pertama memunculkan gagasan. Nah, gagasan atau ide merupakan kegiatan awal seseorang untuk menciptakan satu karya seni. Pasti yang pertama kalian memunculkan gagasan. Enaknya buat apa ya? Ingin ide buat apa ya? Gitu lukisannya. Ya. Yang kedua, media berkarya, bahan dan alat.
kalian siapkan dulu bahan dan alatnya apa yang perlu dipergunakan. Kalau teknik basah apa alat-alat yang perlu dipergunakan. Setelah itu bahannya apa, kalau menggunakan teknik kering apa alat dan bahannya, seperti itu ya. Yang ketiga, menentukan teknik. Nah, teknik kalian bisa pergunakan teknik apa sih yang dipilih. Nah, kebetulan di sini teknik itu ada 5. Ya, yang pertama teknik akuarel, teknik plakat, teknik goresan ekspresif, teknik tebal dan bertekstur, teknik timbul atau mozaik. Nah, pasti kalian sudah pernah kan praktek dulu kelas 8, kalian sudah tahu juga apa-apa aja tekniknya, sudah jelas. Kalau kurang jelas lagi, kalian bisa lihat pada buku paket kalian ya. Yang keempat, kalian perlu membuat sketsa. Sketsa adalah gambaran awal atau garis tipis yang belum sempurna yang akan kalian jadikan lukisan nantinya ya. Setelah itu yang terakhir, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Setelah menyelesaikan sketsa, pasti biasanya kalian menyempurnakan lukisan dengan cara mewarnai, mengecat misalkan. Setelah itu kalian berikan finishing sedikit ya agar terlihat sempurna. Next. Nah, adapun tugas nanti bisa kalian lihat pengumumannya pada nomor 1 yaitu kuis. Setelah kalian menyaksikan video materi seni lukis ini, silakan masuk ke classroom masing-masing dan jawablah kuis dengan benar ya. Tenggat pengumpulan atau penyerahan kuis yaitu hari ini jam 12.30 siang ya. Yang kedua itu ada berkarya nih. Kalian harus berkarya membuat suatu lukisan. Nah, buat sebuah lukisan secara mandiri, atau kelompok, karena tidak mungkin kalian buat sendiri saja ya, individu di rumah masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, buat konsep dengan menentukan tema. Pilih salah satu tema sesuai dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Dan judul lukisannya yang akan kalian buat, apa judulnya kalian pikirkan sendiri nanti ya. Yang kedua, buat lukisan tersebut pada buku gambar ukuran A3 ya. Dan lukislah menggunakan teknik basah atau kering, terserah kalian pilih sendiri sesuai konsep yang telah kalian pilih nanti ya. Yang ketiga, setelah selesai membuat lukisan, buatlah video presentasi. Dan pada video tersebut nanti ya, kalian perlu menjelaskan konsep apa pada lukisan yang kalian buat, temanya apa, teknik apa yang kalian gunakan ya. Dan durasi video tersebut minimal 30 detik dan maksimal yaitu 50 detik. Nah, video ini akan dikumpulkan nanti dan lukisan kalian itu akan dikumpulkan pada tanggal 28 Juli 2020, hari Selasa depan ya. Jadi minggu depan itu kita tidak membahas materi, tapi kita hanya membahas karya kalian seperti itu ya. Oke. Nah, thank you all. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan tugas lukisan masing-masing dan video presentasi kalian. Buat yang bagus ya, isikan nama kalian dengan jelas. Setelah itu isi nomor absen. Setelah itu isi kelas kalian. Ibu tahu kalian pasti pintar-pintar, sangat pintar malah mengedit video ya. Buatlah lukisan dan video presentasi yang bagus dan baik. Oke, dalam presentasi tersebut kalian menggunakan ingat, pakaian sekolah pada hari Selasa ya. Jangan pakai baju bebas presentasi, tapi menggunakan baju sekolah hari Selasa ya. Oke? Nah, gimana tadi materi videonya? Bisa kalian mengerti nggak? Pasti Ibu yakin kalian semua mengerti tentang materi tersebut. Jika
kalian masih kurang mengerti tentang materi tersebut, tentang materi seni lukis, kalian bisa tanya lewat chat pribadi dengan ibu atau bisa langsung di grup kelas kalian jika memang ada pertanyaan, ada hal yang belum kalian mengerti ya. Oke, sekian materi video hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Sampai jumpa.